Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi adhara inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satu perintah utama, amal utama adalah mendirikan sholat. Sholat kita dirikan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah menjalankan sholat dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Apa perbedaan syarat dengan rukun? Syarat sholat itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendirikan sholat, tetapi tidak termasuk bagian dari sholat. Contohnya apa? Contohnya syarat sholat itu diantaranya adalah menghadap ke kiblat. Yang kedua adalah kita dalam keadaan bersuci. Yang ketiga kita harus menutup aurat dan lain sebagainya. Itu namanya syarat-syarat sholat. Sedangkan rukun sholat itu adalah perbuatan yang harus dikerjakan di dalam sholat dan menjadi penentu sah dan tidaknya sholat, namanya rukun sholat. Lah di antara rukun sholat adalah mulai dari takbiratul ihram. Jadi orang sholat itu harus diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus begitu. Kalau langsung gini saja nggak boleh. Kenapa? Nggak ada takbiratul ihram. Ya. Kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku, sujud dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada bab syarat sholat tadi. Syarat sholat adalah sekali lagi hal-hal yang harus kita penuhi, kita kan untuk menunaikan sholat. Salah satunya adalah menutup aurat. Jadi kita kalau mau sholat harus menutup aurat kita. Kita tidak boleh sholat dengan telanjang. Kalau dulu orang-orang jahiliyah ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah itu dalam keadaan telanjang, nggak pakai pakaian. Kenapa begitu? Karena menurut mereka pemikirannya orang itu kalau pakai pakaian kan masih ada kemungkinan pakaian najis. Gitu? Nah kita menghadap itu kan nggak boleh najis, maka nggak boleh pakai pakaian sehingga wudu.
ya. Tawaf itu dalam keadaan telanjang, karena mereka berpengalaman begitu. Nah, maka kemudian di dalam Islam kita ketika menghadap Allah harus dalam keadaan berpakaian, tapi pakaian yang bersih, pakaian yang suci dari hadas dan lain sebagainya. Sebentar, ini laptopnya baru jadi belum. Ya, jadi kita orang Islam ketika kita sholat maka kita harus berpakaian, menutup aurat kita, tapi tidak dengan sembarang pakaian. Harus pakaian yang suci, harus pakaian yang mencukupi ataupun menutup aurat dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan pakaian ketika kita sholat. Supaya apa? Supaya sholat kita menjadi sholat yang lebih sempurna. Kita awali dari firman Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat, karena kalau tidak tertutup auratnya maka sholatnya tidak diterima, ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, la yaqbalullahu sholatal khaili, Allah tidak akan menerima sholatnya perempuan yang sudah haid. Ya, harus dipahami. Yang sudah itu maksudnya yang sudah dewasa, ya, bukan yang sedang haid. Kalau sedang haid nggak boleh sholat, ya. Jadi orang wanita yang sudah haid maksudnya sudah dewasa. Ila bihimarin, kecuali dengan kerudung atau dengan penutup atau dengan pakaian. Jadi kalau anak kita usia umumnya 10 tahun, ya, perempuan belum haid, ya, sholat tidak nutup aurat nggak masalah. Kenapa? Belum dewasa. Tapi kalau sudah 17 tahun, sudah dewasa, sudah haid, kemudian dia sholat nggak nutup aurat, maka sholatnya tidak diterima. Nah, dengan hadis ini juga dipahami bahwa lelaki juga begitu. Kalau sudah dewasa sholatnya nggak nutup aurat maka tidak diterima, meskipun aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. Kalau aurat laki-laki cuma dari pusat atau udel sampai ke lutut, itu auratnya laki-laki, ya. Sedangkan aurat perempuan semua seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi makanya untuk ibu-ibu terutama usahakan ketika sholat itu dalam keadaan menutup auratnya, ya. Kalau pada zaman dulu belum punya mukuna, belum punya rukuh, ya pakai jari, ya, meskipun ya tidak sempurna tapi kan punyanya cuma itu. Lah kalau sekarang sudah pada zaman kemakmuran kok masih pakai jari yang masih terbuka auratnya, maka itu tidak diterima sholatnya. Makanya syarat pertama adalah orang sholat itu harus menutup auratnya, ya. Yang kedua, menutupnya pakai pakaian, entah bentuknya apa, tapi pakaian, artinya hal-hal yang sudah lazim untuk dipakai sebagai penutup aurat. Kalau laki-laki ya mulai dari kemeja, itu, atau nanti celana atau sarung atau yang lainnya. Kalau ibu-ibu ya pakai mukena atau yang lainnya, yang prinsipnya adalah menutup aurat. Yang kedua, karena kita ketika sholat itu menghadap Allah Ta'ala, Tuhan yang maha tinggi, zat yang maha kuasa, maka kita harus menggunakan pakaian yang lebih baik, yang lebih terhormat. Kenapa? Yang kita hadap itu Allah Ta'ala, ya. Maka selain menutup aurat, yang kedua adalah indah atau baik, sehingga kita harus menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Maka di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-31,
Allah berfirman, ya Bani Adam, wahai sekalian manusia anaknya Adam, khudhu zinatakum, ambillah, gunakanlah perhiasan kamu, bimakna pakaian-pakaian yang indah yang kau miliki, yang paling baik yang kau miliki, inda kulli masjidin, ketika atau tiap-tiap kalian tuh datang di masjid untuk sholat. Jadi memang seharusnya sholat itu pakai pakaian yang terbaik yang dimiliki, tidak sekedar menggunakan pakaian. Kenapa? Yang kita hadap itu lebih terhormat dibanding dengan Pak Presiden, gitu. Kalau kita ngadap presiden saja mungkin pakaiannya sudah milih sepekan sebelumnya, gitu. Pakai pakaian yang terbaik, apalagi mau diwawancarai, apalagi kita mau berdialog dengan Pak Presiden, tentunya pakai pakaian yang baik. Lah sholat itu kan kita berdialog dengan Allah Ta'ala, makanya kita pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, ya. Kalau mamanya punyanya cuma saya, ya itu saja, nggak usah beli ke toko pakaian, nggak usah, ya. Yang penting untuk yang terbaik, ya. Wa qulu wasrabu ala tusrifu. Dan yang kedua, kita diperintah Allah untuk makan dan minum, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau sudah glegean sebaiknya berhenti. Ning nek lawe cocok glegean terus nambah. Apalagi gratis, alhamdulillah. Innahu lagi bertasna itu tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Terus kemudian yang dimaksud dengan istilah zina atau perhiasan dalam ini adalah pakaian, yaitu pakaian yang menutupi aurat, terbuat dari kain yang baik dan bahannya yang dapat dijadikan pakaian. Jangan sampai pakainya bahannya bahan yang kurang baik. Mereka diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah setiap masuk masjid untuk sholat. Monggo termasuk saya, terutama bapak-bapak, monggo ketika kita sholat itu gunakanlah pakaian yang terbaik, ya. Bahkan kalau kita lihat para ustadz, para kiai dulu itu, ya, mau sholat tuh pakai pakaian yang terbaik, pakai harum-haruman dan lain sebagainya, ya, melebihi calon pengantin yang akan didaukan dengan calonnya, ya. Karena apa? Untuk menghadapi kepada Allah Ta'ala, ya. Terus kemudian yang berikutnya, selain pakaian yang baik, sebaiknya ya menggunakan pakaian yang warnanya putih, ya. Nabi bersabda, al-basu al-abyadu, gunakanlah, berpakailah kalian dengan pakaian yang berwarna putih, fa innaha adharu wa atyabu, karena pakaian putih itu lebih suci dan lebih baik. Wa kafanu, dan juga kafanilah, fiha padanya dengan kain tadi, mau takum, orang-orang yang mati di antara kamu. Jadi kalau kita lihat orang yang meninggal dunia dikafani pakai kain, warnanya apa? Warnanya putih, bukan warnanya merah, bukan warnanya coklat, ya. Nah ini makanya monggo nanti utamanya, mohon maaf, akhir-akhir ini bukan tapi juga agak lama, ya. Sebagian besar ibu tidak cuma di sini, ya, termasuk di tempat-tempat yang lain, ya. Mukenanya sudah berubah, ada yang merah, hijau, kuning, kelabu, ya. Bahkan ada yang pakai batik-batik dan sebagainya, ya. Makanya monggo nanti kita ubah, ya, kalau bisa kembali ke laptop, artinya kembali pada sunnah Nabi, ya. Terus untuk yang nyun pangapunten masih pakai mukena yang batik-batik atau yang lainnya,
nanti silakan mendaftar, daftar pada Mbak Sugiyarti ini kita. Insya Allah nanti kita ganti dengan pakaian atau mukena yang putih, ya. Bu, setuju mboten? Jadi bagi yang mukenanya batik-batik, nanti silakan mendaftar. Nanti diganti yang putih-putih, ya. Jadi kalau nggih mboten meng matur tok. Saya kira pripun? Nanti yang prinsip yang pertama, ya, yang batik-batik dulu, terus kalau bisa putih, kalau nggak bisa ya polos meskipun warnanya tidak putih. Jadi yang utamanya putih, gitu. Kalau orang putih ning polos, nggih monggo, ning nek saged putih daripada batik-batik, ya. Jadi lagi nanti silakan mendaftar untuk diganti dengan mukena yang putih, insyaallah, terus, nanti kalau mukenanya tidak mencukupi, insyaallah nanti pekan depan, insyaallah, Nah, sing niku ada nanti insyaallah 25 juga ada, nanti insyaallah besok kita ganti. Dan kita lanjutkan. Kenapa toko kalau pakaian itu harus putih, utamanya pada waktu sholat, ya? Kemudian nggak boleh yang pakai gambar-gambar, gambar bunga, gambar dan sebagainya, karena itu sedikit banyak dapat mengganggu. Dalam sebuah hadis Nabi mengkisahkan, an Anas bin Malikin kana qoromun li Aisyah. Dari Anas bin Malik dia berkata bahwa tirai, lampu atau kordennya itu satara bija niba baitia, yang dia itu biasanya digunakan untuk menutup kamarnya. Lah Nabi itu ketika waktu itu antara kamar Nabi dengan masjid itu gandeng, cuma ditutup dengan tirai tadi. Lah tirainya itu kemudian bergambar. Lah ketika Nabi itu sholat, Nabi merasa terganggu dengan gambar-gambar yang ada di tirai tadi. Dan setelah sholat selesai, kemudian Nabi bersabda, hei Aisyah, amiti anna kiromaki, ambillah, singkirkanlah tiraimu itu dari saya. Kenapa? Karena fa'inahu la tazalu tasawiruhu, karena tidak henti-hentinya gambar yang ada di tirai tadi menggangguku ketika aku dalam keadaan sholat, Padahal Kanjeng Nabi orang yang sholatnya paling khusyuk, paling susah digoda, itu saja tergoda. Kalau kita yang tidak khusyuk, tidak mergone ya ora tau khusyuk. Gitu. Kalau Kanjeng Nabi merasa tergoda. Ya makanya sekali lagi mohon nanti utamanya untuk yang mukenanya masih bergambar, pakai batik dan lain sebagainya, insya Allah nanti kita ganti dengan yang putih. Kemudian yang kedua, dampak yang lain dari gambar-gambar, utamanya gambar makhluk hidup, makhluk contohnya contohnya gambar manusia, binatang, itu namanya makhluk hidup. Itu kalau rumah ada gambarnya atau patung makhluk hidup, maka malaikat nggak mau masuk ke dalam rumahnya. Nah kalau nggak mau masuk, yang masuk siapa? Ya lawannya malaikat siapa? Ya setan. Makanya kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, An-Nabi sallallahu qala la tadkhulul malaikatu baitan fi suratun. Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang tidak ada surah. Surah ada yang menafsirkan gambar 2 dimensi, ada yang menafsirkan patung 3 dimensi, Tapi kalau kita berarti ya 2 dimensi tadi. Ya makanya kalau rumah tadi tidak ada, maka tidak masukkan ada gambarnya. Terus kita pakai mukena yang ada gambarnya orang,
Kalau milik anak saya katakan gambarnya Frozen. Itu apa salah itu ya. Jadi tuku mukena gambare wong ayu. Ya nek cah cilik masalah itu sing nggo wong tuwa, ya ta. Lah ngapunten makanya akan menggoda. Makanya kalau bisa harus diganti dengan yang lebih baik sehingga nanti sholat kita akan menjadi sholat yang lebih khusyuk. Ya termasuk juga bapak-bapak. Kadang-kadang kalau sholat monggo nanti digunakan pakaian yang utamanya di belakangnya itu tidak ada gambar, nggak ada tulisan, pakai kaos ada tulisannya, sing murid jur moco ae, Allahu Akbar maca Fatihah, ijane tulisannya opo, ya, nah. Atau bahkan gambar cap sarung ya, cap sarung itu kalau pakai sarung bapak-bapak, kalau bisa capnya jangan dikasih belakang dan di bawah, kasih atas mau di depan ya, kan gajah duduk kok miring. Gajah duduk gajah miring, mergone kudu nangsel dan nang dhuwur dan sebagainya, kan kasihan yang di belakang, termasuk yang bertulisan yang bergambar. Monggo nanti insya Allah bapak-bapak juga kita usahakan pakaian yang polos, insya Allah. Jadi untuk kita semuanya diusahakan untuk ketika sholat pakai pakaian yang putih kalau bisa, nggak bisa pakai yang polos, ya. Kemudian pakaian yang terbaik karena kita sedang bertemu berdialog dengan Allah yang menciptakan kita. Kemudian larangan menggunakan pakaian yang tipis, ya. Sudah nutup aurat, sudah polos, sudah putih, tapi you can see. Kamu dapat melihat saya atau semrawang atau pakaiannya tipis, ya. Jadi jangan sampai lah wetene orgone mung 20.000 ya jenenge nggih, kaine iso dienggo nyaring tahu. Lah makanya itu kemudian jadi pakaian jadi seperti wis tadi. Nabi bersabda, ya, ketika Asma binti Abu Bakar, jadi Asma itu saudaranya Aisyah, ketika datang ke Madinah, kemudian sama Nabi, wa alaiha thiyabun riqaqun, ya, di Asma itu menggunakan pakaian yang tipis. Terus fa'arada anha Rasulullah, maka Rasul terus berpaling gini, nggak mau lihat, ya. Nggak melihat Asma. Kenapa? Karena pakaiannya semerowong tadi, ya. Waqala, dan dia Nabi bersabda kepada Asma, ya Asma, innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu idza balawat al-mahidu, ketika sudah sampai usia dewasa, lam tusluh, ya, tidak boleh, tidak baik, ayur minha, ya, tidak boleh terlihat kecuali hada wada, ini dan ini, terus berilah pada wajah ini dan ini, ya. Berarti dengan hadis ini ada yang berpendapat bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan dua tapak tangannya, ya. Untuk itu selain itu sebaiknya monggo untuk ditutup, utamanya dari pandangan orang-orang yang bukan mahramnya. Ning nek ten dalem kalih mahram ya ampun ditutup terus. Kalau bojone nang kamar ditutup terus, lah piye iki? Gitu. Makanya aurat itu bagian tubuh yang tidak halal dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Kalau dengan mahramnya ya boleh saja. Nah, mahram ada dua, mahram yang primer dan mahram yang sekunder. Makanya nanti kalau dengan bapaknya saudara namanya mahram yang primer, boleh terlihat pada sampai lehernya saja. Yang dalam juga nggak boleh. Kalau yang boleh dalam sampai dalam adalah suami atau istrinya, itu untuk aurat yang lebih dalam. Kemudian juga hadis yang lainnya, an Abi Rota qala
Qala Rasulullah SAW min ahlinar, termasuk dari golongan penghuni neraka. Lam arahuma qaumun ma'ahum, yang aku tidak melihat pada keduanya bersama mereka. Saya tukaat nabil bakori, yaitu orang yang dia mencabut ataupun dia memecat pada sapi. Kemudian yang kedua adalah wanita yang dia kasiyatun, dia berpakaian tapi ariyatun, dia seperti orang telanjang. Ya nganggo pakaian tapi seperti orang telanjang. Maksudnya apa? Maksudnya pakaiannya yang pertama tembus pandang, yang kedua tidak tembus tapi melilit tubuhnya yang kencang sehingga membentuk tubuhnya. Di nyun pangapunten nganggo lali kalau orang meh podo, karena terlihat pada lekuk-lekuk tubuhnya. Ini utamanya untuk wanita. Ya, makanya monggo kita semuanya harus berusaha untuk menjaga segala-galanya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dalam tanda petik telanjang tadi. Ya, apalagi nanti pada akhir zaman, kalau orang sihir mengatakan zaman edan, nek laidan ora keduman edan. Sing paling becik wong kang tansah eling lan waspada, eling ingat kepada Allah, waspada terhadap berbagai macam godaan-godaan, mulai dari godaan harta, tahta, termasuk godaan wanita. Makanya monggo kita semuanya, utamanya ibu-ibu muslimat, berusaha untuk jangan sampai menggoda kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Di larangan menggunakan pakaian tipis atau pakaian yang tembus pandang, karena itu dapat menggoda atau mengganggu kepada orang yang bukan mahramnya. Terus kemudian kalau pakaiannya sempit, ini utamanya untuk laki-laki dan luas, bagaimana caranya? Pada awal-awal Islam, ketika keadaan Nabi dan sahabat masih dalam keadaan miskin, hampir tidak ada orang yang punya pakaian bermakna baju. Adanya cuma kain. Apa bedanya? Kain seperti sarung, seperti jari itu, nggak punya pakaian yang bentuk baju, ini nggak punya. Lah terus ada yang punya sempit, ada yang lebar. Terus kalau sholat bagaimana? Kalau sholat Nabi bersabda kepada Jabir, ya Jabir, idza kana wasi'an, jika adalah kain wasi'an luas, fakhalifu baina tarafaihi, maka silangkanlah di antara ujung-ujungnya. Panjenengan pernah lihat Batman, Superman? Nah, itu kan disilangkan begini, ujungnya ditangkap gini, kemudian hanya dibebetkan begini. Itu kalau pakaian luas. Wa idza kana dhaikon, dan jika kain cuma sempit, fajatu ala hikwika, maka belitkanlah, dibebetkan pada sini, apa nih, pada pahanya. Jadi pada zaman dulu biasa orang laki-laki sholatnya itu cuma pakai kain saja, satu dibebetkan di tubuhnya, mulai dari pusat sampai ke lutut. Atasnya nggak pakai apa-apa, udo atasnya nggak pakai baju. Tetapi kenapa? Karena nggak punya baju. Kalau sekarang siapa yang nggak punya baju? Hampir semua orang punya baju. Lah pernah saya dikasih cerita teman saya, Ustadz, ada apa? Kakek saya tuh ketika sholat tuh pakainya bajunya nggak dipakai. Kenapa? Dikalungkan di sini. Oh, itu yang salah ustadznya. Kenapa? Salah nerangkan. Dulu ketika pada awal-awal Islam memang orang nggak punya baju, punyanya kain. Terus disilangkan tadi. Nah sekarang sudah punya baju, punya
sarung, ya sarungnya dipakai, bajunya dipakai gini, jangan bajunya dikalungkan gini. Ya, itu berarti ustadznya yang nerangkan salah. Ya, makanya bapak-bapak termasuk saya, bajunya bukan disambar kayak di leher gini, tapi dipakai, karena ini memang pakaian, gitu. Ya, beda dengan namanya kain. Lah kasusnya Tha'labah itu sahabat Nabi yang miskin sekali. Dia dan istrinya itu cuma punya satu kain. Wong loro duwe kain satu. Ketika adzan dikumandangkan, Tha'labah pergi ke masjid pakai kain. Istrinya tuh di rumah telanjang, nggak pakai pakaian, kenapa nggak punya? Ya. Setelah selesai sholat, kemudian Tha'labah langsung pulang, nggak zikir. Kenapa? Setelah ditunggu istrinya sampai di rumah dilepas, kemudian dipakai istrinya sholat, Tha'labah telanjang. Jadi keadaannya masih seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan dulu ya, ketika tahun 70-an ya, kita belum punya masjid, kita masih sholatnya di tempatnya Mbah Kandar itu ya, itu banyak yang nggak punya sarung, ya pakainya ya pakai laki-laki pakai celana cendak, caci licin, termasuk saya itu sholat ya pakai celana cendak gitu. Cendak wis kolor, okay. Bukan tahu cendak itu kolor gitu ya. Ya sholatnya pakai celana pendek. Nah, ya makanya sekarang sudah zamannya zaman kemakmuran. Makanya monggo kita semuanya harus menyesuaikan, termasuk bapak-bapak, monggo nanti kita sesuaikan, usahakan pakaiannya yang baik ya. Terus tidak kemungkinan ini sebagai ilmu suatu saat dalam keadaan tertentu ya. Boleh jadi kita juga dalam keadaan darurat ya. Contohnya saja di tempat-tempat tertentu kena banjir, tidak cuma sehari 2 hari, ngantek seminggu pakaiannya kabeh kebos, ini mau ngantek jarik tok siji piye salate ya. Maka pakai hadis ini ya. Jadi nggak punya pakaian kecuali cuma satu sarung untuk sholat, nggak pakai pakaian atas, nggak pakai, itu dalam keadaan darurat ya. Makanya hadis ini sekali lagi nanti dapat kita gunakan ketika dalam keadaan darurat. Kemudian yang berikutnya, ini pernah terjadi Bapak Ibu, cara sholat ketika Allah tidak tertutup ya. Pada zaman awal Islam yang namanya orang tuh tidak semuanya punya kain, yang punya saja itu tidak semuanya luas, ada yang sempit. Terus ketika dipakai itu tidak sampai nutup aurat tapi sampai di paha ya. Lah ketika dia sujud itu kan perempuan kan di belakangnya laki-laki, yang depannya laki-laki ya. Kalau yang kalian sujud duluan, nanti yang putri itu bisa melihat auratnya laki-laki. Maka sampai-sampai Nabi memerintahkan kepada wanita-wanita yang di belakang, ketika sujud duluan, sujudnya duluan perempuan dulu, sujud dulu. Nanti setelah perempuan sujud, kemudian laki-laki baru sujud. Tapi kalau baunya laki-laki duluan. Kenapa bisa begitu sekali lagi? Karena kainnya itu sangat-sangat tipis atau sangat-sangat terbatas. Maka Nabi bersabda bahwa kanan nasu yusalluna nama Nabi adalah para manusia, mereka salat bersama Nabi. Wa hum aqitu azarihim, sedangkan mereka adalah orang yang sempit atau mengikat dengan kain-kain yang sempit ala riqabim, atas tengkok-tengkok mereka. Bagi lalinnas, maka diperintahkan kepada wanita, la tarfa'na ru'usakunna, kamu jangan sampai mengangkat kepala kamu dari sujud hatta yustiwa alija, sehingga laki-laki dalam keadaan sudah duduk ya. Warijalo junusan, dan laki-laki dalam keadaan sudah. Jadi ketika zaman itu Bapak Ibu sekali lagi, auratnya itu tidak tertutup sempurna. Laki-laki di depan tuh pakainya cuma kain yang sempit, kain yang pendek, sehingga maaf saja kemaluannya tuh kelihatan.
Terus sing wedok ten mburi iku dikongkon sujud dhisik. Jadi kalau sujud itu perempuan dulu sujud, kemudian laki-laki baru sujud. Ketika bangun laki-laki duluan, baru perempuan. Soalnya kalau yang sujud laki-laki dulu lah, sing wedok nanti rasa sujud. Karena melihat auratnya laki-laki tadi. Lah keadaan kalian itu adalah keadaan yang darurat. Ya, makanya monggo nanti kalau dalam keadaan normal ya imam dan makmum itu kan gerakannya lebih dulu imamnya sujud, makmumnya sujud. Ya, imamnya berdiri, makmumnya berdiri, begitu. Tapi dalam keadaan darurat bisa saja itu dirubah. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Ya. Atau juga nanti mau saja kalau dalam keadaan darurat juga, contohnya karena sudah terlalu banyaknya orang yang berjamaah di suatu tempat yang belum bisa digunakan berjamaah, contohnya lapangan, sehingga orang satu sini laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan laki dan sebagainya, ini sopi ini, kok lanang-lanang yang tengah-tengahnya dan sebagainya, ya, termasuk nanti kalau penjenengan di Mekah, ya, Mekah itu kalau dulu udah masuk Masjidil Haram kadang-kadang ya blok-blokan gitu, ya. Wong kabeh do golek ngarep sehingga yang mana kadang-kadang terus golek ngarep, ya. Tapi sekarang sudah diperintahkan oleh askar yang pelan di belakang. Dulu tuh wanita ya di depan. Soalnya nanti kalau nggak begitu kadang-kadang kan sama suaminya. Mulai di sana itu tidak seperti sini. Kalau sini kan paling-paling cuma seair gini. Kalau di Mekah ya di Masjidil Haram kadang-kadang kan luasnya kan sangat luas sekali. Mulai bojone mangkat bareng mulai kadang-kadang sendiri-sendiri, bahkan kadang-kadang bojone orang mulai nang kamar mergonya nanti mergo bingung. Ya, makanya lagi keadaan yang darurat itu akan menghilangkan kewajiban, tetapi kalau keadaannya sudah normal maka insya Allah itu harus kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kembali pada bab yang kita bahas, monggo kita semuanya kasuwun, utamanya ibu-ibu yang pakai mokono masih bergambar untuk sebaiknya tidak dipakai di masjid, nanti kita ganti dengan yang putih. Kepada bapak-bapak pun itu kalau bisa kita datang di masjid pakai atau menggunakan pakaian yang paling baik yang kita miliki, kecuali dalam keadaan yang darurat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.